Kisah Ki Ageng Selo menangkap petir. Menurut silsilah, Ki Ageng Selo adalah cicit atau buyut dari Brawijaya terakhir. Ia moyang cikal bakal dari pendiri kerajaan Mataram yaitu Sutawijaya. Termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 Yogyakarta, maupun Pakubuwono XIII Surakarta. Dalam Babat Tanah Jawi Mei Nama, 1905, Altov, 1941 diceritakan. Satu Prabu Brawijaya terakhir beristri Putri Wandan Kuning dan berputra Bondan Kejawan Ki Ageng Lembu Peteng yang diangkat sebagai murid Ki Ageng Tarup. Ia dinikahkan dengan putri Ki Ageng Tarup yang bernama Dewi Nawangsi, dari ibu bidadari Dewi Nawang Wulan. Dari perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsi, lahirlah Ki Getas Pendowo, makamnya di Kuripan, Purwodadi. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 dan yang paling sulung Ki Ageng Selo. Ki Ageng gemar bertapa di hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup berkecukupan. Salah satu muridnya tercintanya adalah Mas Karebet atau Joko Tingkir yang kemudian jadi Sultan Pajang Hadiwijaya, menggantikan dinasti Demak. Putra Ki Ageng Selo semua 7 orang. Salah satunya Kiai Ageng Enis yang berputra Kiai Ageng Pamanahan. Ki Pemanahan beristri putri sulung Kiai Ageng Saba, dan melahirkan Mas Ngabehi Loring Pasar atau Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram menggantikan Pajang. Kisah merenangkap petir terjadi pada zaman ketika Sultan Demak Trenggana masih hidup. Syahdan pada suatu sore sekitar waktu asyar, Ki Ageng Sela sedang mencangkul sawah. Hari itu sangat mendung, pertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar hujan lebat turun. Petir datang menyambar-nyambar. Petani lain terbirit-birit lari pulang ke rumah karena ketakutan. Tetapi Ki Ageng Sela tetap enak menyangkul. Baru sebentar dia mencangkul, datanglah petir itu menyambar Ki Ageng Selo. Gelegar, petir menyambar cangkul di genggaman Ki Ageng. Namun, ia tetap berdiri tegar, tubuhnya utuh, tidak gosong, tidak koyak. Petir berhasil ditangkap dan diikat, dimasukkan ke dalam batu sebesar genggaman tangan orang dewasa. Lalu, batu itu diserahkan ke Kanjeng Sunan di kerajaan Istana Demak. Kanjeng Sunan Demak makin kagum terhadap kesaktian Ki Ageng Selo. Beliau pun memberi arahan, petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo tidak boleh diberi air. Kerajaan Demak heboh. Ribuan orang perpangkat besar dan orang kecil datang berduyun-duyun ke istana untuk melihat petir hasil tangkapan Ki Ageng Selo. Suatu hari, datanglah seorang wanita. Ia adalah intruder penyusup yang menyelinap di balik kerumunan orang-orang yang ingin melihat petirnya Ki Ageng. Wanita penyusup itu membawa batok tempat air dari tempurung kelapa, lalu menyiram batu petir itu dengan air. Gelegar, gedung istana tempat menyimpan batu itu pun hancur lulu lantak oleh ledakan petir. Kanjeng Sunan Demak berkata, wanita pembawa batok tersebut adalah petir wanita, pasangan dari petir lelaki yang berhasil ditangkap Ki Ageng Selo. Dua sejoli itu pun berkumpul kembali menyatu, lalu hilang lenyap.